Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan petunjuknya kita bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat di akhir ketika kita berjumpa dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita bersama Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Adab Syafi'i dan sifat-sifat serta kelebihannya. Masih dalam babu ma dzukira min ilmi Syafi'i wa fiqhi wa fadlih. Bab tentang atau sebagian dari apa yang disebutkan oleh orang tentang ilmu. Berkata Imam atau Ar-Rawi di hadzal kitab dari Abdurrahman ibn Abi Hatim, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala hadatsana Abu Muhammad, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, yang kenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang menulis kitab ini. Qala akhbarani Abu Uthman Al-Khawarizmi, telah menceritakan kepadaku Abu Uthman Al-Khawarizmi, yaitu Abdullah ibn Abi Uthman Al-Khawarizmi, qadi Khawarizm dan muhaddithuha, dan ahli hadisnya. Rahalun hafiz, adalah yang banyak rihla, jauh bertualang mencari ilmu, dan juga hafiz, salah seorang ulama hadis yang bergelar al-hafiz. Di antara yang menjadi muridnya pula adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dengan pula Abul Abbas Ibn Hamdan Al-Hiri dan lain-lainnya. Nazilu Makkah, Utsman Al-Khawarizmi ini adalah pernah pula tinggal di Makkah. Dia asli dari Khawarizm. Khawarizm itu daerah kawasan daerah-daerah bekas jajahan Rusia Uni Soviet dulu. Tepatnya sekarang itu mungkin di wilayah Kazakhstan takriban. Nah, banyak ulama yang dinisbat kepada Khawarizmi, salah satunya adalah ahli matematik Muslim dari Khawarizm. Fima kataba ilayya, dalam salah satu riwayat yang dia tuliskan kepadaku. Dia di antara salah satu dari 8 metodologi periwayatan di kalangan ahli hadis. Salah satunya adalah al-kitabah atau al-mukatabah, yaitu seorang rawi atau seorang syekh menuliskan riwayatnya kepada seseorang dan mengizinkan untuk diriwayatkan. Karena ada 8 turuqut tahammul, 8 cara penerimaan hadis yang mu'tamad. Nah, yang paling lemah di antaranya adalah al-wijadah, yaitu mendapatkan tulisan. Orang sekarang menjadikan tulisan itu sebagai yang paling tinggi, padahal tulisan itu yang paling bawah. Yang paling tinggi itu adalah mendengar langsung dari syekh. Nah, dalam ilmu riwayat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fima kataba ilayya qala hadatsana Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dinawari.
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdurrahman Ad-Dinawari. Taib. Kemudian di sini di makhtut aslinya ada terputus sanadnya di sini, atau di ceritanya terputus, disempurnakan oleh Al-Imam Al-Humaidi, Abu Bakar Al-Humaidi, penulis kitab Jazwatul Muqtabis fi Tarikhil Andalus atau Jazwatul Muqtabas fi Tarikhil Andalus, dan terjemah Umar bin Husain ibn Nabil seperti yang disebutkan oleh Al-Muhaqqiq di sini. Qa'imun ala ra'si Abi Ja'far makhafata ya'mura bih fayuqtal. Jadi ada titik-titik, ada yang tidak terbaca di dalam makhtut aslinya, nanti disempurnakan di riwayat setelah ini insyaallah taala. Ia berdiri di ala ra'si Abi Ja'far. Kalau terjemah harfiahnya berdiri di atas kepala Abu Ja'far. Maksudnya berdiri dekat sekali dengan Abu Ja'far. Siapa Abu Ja'far? Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, anak Abu Abbas As-Saffah, yaitu anak pendiri Daulah Al-Abbasiyah. Al-Abbasiyah. Beliau ini adalah yang membangun kota Baghdad, yang dulu dia namakan dengan Madinatu atau Darussalam atau Madinatus Salam. Madinatu Assalam. Dia yang pengasas kota Baghdad yang akhirnya menjadi kota yang ternama sampai hari ini. Baghdad menjadi ibu kota Irak. Taib, makhafata ya'mura bihi fayuqtal. Dia itu takut diperintahkan oleh dia khalifah fayuqtal. Siapa yang akan fayuqtal, yang terancam terbunuh di sini? Ibnu Abi Zi'bin, Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin Al-Madani, salah seorang ulama besar di Madinah yang sekelas dengan Imam Malik rahimahullah, bahkan lebih duluan atau lebih senior daripada Imam Malik. Cuman karena beberapa permasalahan yang lebih bersifat pada hasutan sebagian orang. Ini murid-murid ini bahaya. Murid-murid kadang-kadang terlalu loyal pada guru, kadang-kadang salah menerima informasi lalu membuat interpretasi negatif, sehingga rusak hubungan antara para ustadz, para guru. Sepanjang zaman memang ada. Jadi kalau terjadi zaman ini dinikmati saja. Ya, sepanjang zaman itu ada hal-hal yang seperti ini. Misalnya antara Imam Al-Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dua-duanya ulama besar hadis, ulama besar akidah dan fikih. Tapi karena ada yang tukang suka yang ngompor-ngompor di bawah, jadi suka membawa kompor pegang monopai. Akhirnya hubungan yang begitu mesra dan akrab antara murid dan guru akhirnya rusak akibat itu. Ini ada pula setan yang suka bersorak untuk itu. Seharusnya kita yang jadi ustadz-ustadz dan guru-guru jangan mudah naik di atas kompor, angin. Ya, kalau ada kompor di bawah aja duduk di situ. Jalannya duduklah di tempat yang ada AC di bawah, itu nak saja. Ya jalan sang tak ada kompor pun nangis juga tu kalau duduk bang ya. Kan ya? Kalau tak percaya tengoklah. Asal sudah duduk situ kan tak angin. Apa lagi tang kompor di bawah. Itu tambah angin. Akhirnya kalau angin itu tergeletik. Kalau tergeletik itu kuat topik bambu kayu tertambu. Terserak. Kalau topik ke boy tertambu bang ya. Jadi tak ada nelok jadilah. Makanya jen suka duduk di atas kompor. Nah, kalau ada bawa kompor anjang we jem bawa kompor kamai jalannya ile jole. Nah makanya dan amun duduk di kompor bang, karena kalau ada juga mau bawa kompor tapi duduk dan jangan tagang jen bawa kompor kamai jadi bawa kompor. Tapi kadang-kadang kawan amu jadi bawa kompor itu masalah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fayusibu damu thawbi, saya takut
yang bercerita di sini ada dalam disebutkan secara lengkap nanti oleh Al-Muhaqqiq. Saya takut darahnya muncrat ke saya. Faqala Abu Ja'far libni Abi Dhi'bin, berkata Abu Ja'far kepada Ibnu Abi Dhi'bin, berkata Abu Ja'far kepada Ibnu Abi Dhi'b, yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'b bin Al-Madani, dan seorang ulama besar Madinah di masa Imam Malik atau lebih duluan dari Imam Malik, tapi semasa. Nah, ya sampai-sampai Allah musta'an, tidak usahlah disebutkan, merusak hati. Tapi alhamdulillah para ulama, murid-murid senantiasa menghormati keduanya, baik Imam Malik maupun Imam Ibnu Abi Dhi'b. Buktinya riwayat hadisnya termasuk yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sahih, demikian pula Imam Muslim dan imam-imam hadis lainnya. Ma'asyar kiram, fama taqulu fiyya? Abu Ja'far menguji siapa? Ibnu Abi Dhi'b ini, penguasa, menguji ulama. Akibat apa? Ada kompor tadi. Jadi sebagian penguasa jo suka mambo kompor. Nah, dibawa kompor jadi angek jo. Fama taqulu fi? Nanti kisah lengkapnya kita sebutkan. Qala, nah. Kemudian juga ada sebagian yang tidak terbaca di sini. Qala Muhammad, berkata Muhammad perawi. Nah, Fajama'tu, yaitu Muhammad ibn Ali ibn Syafi'. Muhammad ibn Ali ibn Syafi' Al-Muttalibi. Ini adalah paman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Paman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menceritakan, Fajama'tu thiyabi makhafa ya'mura bihi. Lalu saya menyingsingkan kain saya, takut jangan-jangan nanti diperintahkan untuk dibunuh oleh Abu Ja'far. Ada yang dulu sana-sana nih sih, panggang-panggang dia ada sudah itu. Naam, kas ancak di tote ya, nauzubillah. Fa yusibu damuhu thawbi. Saya takut nanti darahnya sampai ke baju saya. Faqala Ibnu Abi Dhi'b li Abi Ja'far, tapi Ibnu Abi Dhi'b menjawab langsung Abu Ja'far An-Mansur, Ana wallahi, saya demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ansahu laka minal mahdi. Saya lebih ikhlas kepadamu daripada anakmu sendiri Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah nanti menjadi khalifah setelah ayahnya Abu Mansur. Jadi waktu itu dia putra mahkota. Nah, putra mahkota kan disebut waliul ahdi. Yang waliul ahdi itu artinya pemegang janji. Pemegang janji setia. Makanya selalu disebut dengan al-amin, yang amanah. Jadi kalau di istilah putra mahkota, dalam istilah syar'i disebut waliul ahdi al-amin. Waliul ahdi al-amin karena memang harus amanah, harus loyal. Maka Ibnu Abi Dhi'b mengatakan, saya lebih loyal kepadamu daripada anakmu sendiri, putra mahkotamu sendiri. Maksudnya apa? Jangan ragukan loyalitas saya kepada pemimpin. Karena memang akidah kaum muslimin adalah loyal penuh kepada pemimpin, karena itu perintah syariat. Bahwa loyal kepada pemimpin itu adalah bagian dari akidah yang tidak terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena Allah merintahkan. Cuman dengan syarat taat, tidak maksiat. Taat kepada pemimpin tidak membawa maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya bawa maksiat, ya tidak taat. Tidak taat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata muhaqqiq, hazil qissah fiha saqat. Kisah yang di atas ada yang terputus atau yang gugur dari makhtutnya atau manuskrip aslinya. Wa qad zaraka musnadatan al-Humaidi, telah disebutkan musnad secara musnad oleh al-Humaidi. Tapi ini Humaidi bukan Humaidi yang gurunya Imam Al-Bukhari, bukan, tapi al-Humaidi al-mutaakhir. Humaidi
al-Mutakhir al-Maliki di Andalus. Dalam kitabnya Jazwatul Muqtabas fi Tarikh al-Andalus bi tarjamati Umar bin Husain ibn Nabil, wa sa'azkuruha huna, saya akan menyebutkan di sini. Qala rahimahullah, Al-Humaidi berkata, akhbarana Abu Muhammad Ali ibn Ahmad al-Faqih, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad Ali bin Ahmad al-Faqih, tentu di sini adalah al-Maliki. Qala haddatsana al-Kinani, yani Abdul Aziz ibn Muhammad al-Kinani. Qala akhbarani Ahmad ibn Khalil, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibn Khalil. Saya tidak tahu apakah di sini Ahmad ibn Khalil al-Farahidi atau selainnya, wallahu alam. Qala hadatsana Khalid ibn Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Sa'ad. Qala akhbarani Umar ibn Hafs ibn Ghalib wa ibn Abi Tammam, dia adalah ibnu Abi Tammam, penulis Musnad Juz' Tammam. Wa kana syaikhan afifan salihan, dia adalah seorang syekh yang sangat menjaga kesucian dirinya dan saleh. Qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Hakam al-Faqih al-Misri, murid Imam Asy-Syafi'i, salah satu murid terkenal Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala akhbarana Asy-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an Muhammad ibn Ali, dari Muhammad ibn Ali yang tadi ibn Syafi' al-Muttalibi Asy-Syafi'i, paman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala, dia berkata, inni la hadirun majlisa amiril mu'minin Abi Ja'far al-Mansur, saya sungguh hadir di majlis Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur. Wa fihi ibnu Abi Dhi'bin, di situ ada ibnu Abi Dhi'bin, yaitu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'bin Al-Madani. Taib, salah seorang ulama tadi. Qala, dia berkata, afwan, wa kana waliyu al-Madinah, wa kana wali al-Madinati Al-Hasan bin Zaid, dan wali Madinah pada waktu itu, maksud wali di sini adalah gubernur Madinah masa itu, adalah Al-Hasan ibn Zaid. Hasan ibn Zaid. Siapa Hasan ibn Zaid? Lihat ya, Hasan ibn Zaid ibn Abdullah ibn Abbas. Hasan ibn Zaid ibn Abdullah ibn Abbas ibn putri Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Nah, jadi dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Masih apa namanya? Masih nasab dengan Abul Abbas atau Abu Ja'far Al-Mansur. Nah. Faqala Al-Hasan, lalu berkata Al-Hasan. Nah, berkata Al-Hasan, afwan, walil Madinah Al-Hasan bin Zaid, qala fa'atal Ghifariyun, dia berkata, siapa? Ali bin Muhammad bin Ali bin Syafi' tadi, paman Imam Syafi'i berkata, lalu datang orang-orang dari Bani Ghifar, orang-orang dari Bani Ghifar, yaitu dari sukunya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, mereka tinggal biasanya adalah di kawasan arah ke Yaman, antara Makkah dan Yaman. Fasyakau ila Abi Ja'far syai'an min amril Hasan ibn Zaid, mereka mengadukan kepada Al-Khalifah Abu Ja'far masalah Hasan ibn Zaid. Ya, ada yang diadukan seperti dalam kisah hadis kemarin Sahih Muslim, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas diadukan oleh orang Kufah kepada Umar bin Khattab. Jadi memang adu mau dulu dari dulu juga lah nawo juga lah nawo juga. Jadi memang adu juga tukang adun ke khalifah. Taib min amri Al-Hasan bin Zaid, faqala Al-Hasan, lalu Hasan ibn Zaid ibn Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Abu Ja'far Al-Mansur, tentu dia membela diri, sal fihim ibna Abi Dhi'bin, tanyakan
fihim pada mereka Ibnu Abi Zi'bin, yaitu tanyakan ke Abu Zi'bin tentang mereka. Sekarang mereka mengadukan gubernur kepada khalifah. Jelas? Lalu gubernur tentu membela diri. Coba tanyakan mereka ini, orang-orang ini, tolong tanyakan ke ulama Madinah Ibnu Abi Zi'bin. Paham dah? Bagaimana penilaian orang ini jujur atau tidak dan sebagainya. Kita dengar kisah dulu, paham nanti. Baik. Nah, Salfihim Ibn Abi Zi'bin, tanya kepada mereka Ibn Abi Zi'bin, tanyakan tentang mereka. Ibn Abi Zi'bin qala fasa'alahu, lalu ditanya oleh Abu Ja'far al-Mansur. Faqala ma taqulu fihim ya Ibn Abi Zi'bin. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang dari Bani Ghifar ini? Baik. Tentu kan menguji kebenaran apa yang mengadu tadi, kebenaran berita. Bagaimana ini orang-orang jujur apa orang-orang suka buat masalah? Nah, faqala ya Amirul Mu'minin ashhadu annahum ahlu tahakkumin fi a'radil muslimin katsirul adza lahum. Berkata Ibnu Abi Zi'bin, ya Amirul Mukminin, ini orang-orang ini saya saksikan mereka adalah orang yang suka menghakimi, mencari-cari kelemahan orang-orang Islam. Katsirul adza lahum, suka menyakiti mereka. Tidak ada orang nyaman dia. Tukang buat fitnah. Ya. Uang elok bisa jadi uang penyabar jadi pembohongi. Itulah mereka. Orang nak buat elok busuk niatnya. Adik ini orang memang suka, kalau apa istilah bahasa awal ni? Apa nama bahasa awal? Ngampor-ngampor coba. Ya, tukang menyakiti orang. Uang elok sampai buat dia. Uang jujur sabut enggak? Uang berprestasi sabut enggak? Enggak pandai kojo. Gitulah lebih kurang. Enggak ada laporan yang baik dari mereka. Taib. Apa namanya? Mataqul afwan. Faqala Abu Ja'far, lalu Abu Ja'far berkata, qad sami'tum. Kalian kan sudah dengar, ini ulamanya ulama Madinah. Hasan bin Zaid bin Abdullah bin Abbas, gubernur mana tadi? Gubernur Madinah? Tidak, gubernur Riau tadi. Ya Allah, gubernur masih di Madinah. Gubernur Madinah. Yang ditanya siapa? Ulama Madinah. Paham tak? Iki ulamanya, iki gubernurnya. Mereka mengadukan gubernur ke siapa? Tidak. Mereka mengadukan gubernur ke khalifah. Apa tujuan? Kalau dia adu Dewan Pak Samsuar, gubernur Riau ke Pak Jokowi, apa tujuan? Setidak kena tumbuk. Tidak kena teguran. Kalau lama adun cita elok tu buat biasa. Masih buat. Jadi supaya Abu Ja'far memutasi atau mendemosi. Apa bahasa apa tu? Mutasi pindah tugas kan? Kalau demosi? Tidak baik. Sedang job. Tidak dia apa je. Jadi itu yang target mereka. Nah tentu Abu Ja'far sebagai khalifah tentu tanyakan kepada seorang ulama tentang orang-orang yang buat laporan ini. Nyanyi biasa kalau ulama memberi rekomendasi umumnya kecuali lah bapak itu politik lah ulama loh. Kalau lo politik itu payah magang lah. Tapi kalau lainnya pegang ilmunya, pada umumnya penilaiannya objektif.
Objektif pada umumnya. Makanya berdepan-depan ditanya oleh Abu Ja'far, "Ma ra'yuka fihim?" Bagaimana menurut engkau wahai Syekh tentang orang-orang yang melaporkan ini? Sabwe dia nonton tu dia nangkut tukang buat kompor ke mana? Ke mana-mana. Tukang buat fitnah. Uang elok sabwe ndak elok. Uang ikhlas sabwe ndak ikhlas. Uang elok kerja sabwe pamah ndak jolek dan sebagainya. Uang jolek sabwe ndak jolek. Dan sebagainya. Tentu mendengar itu diterima laporannya. Tentu dah. Sebab orang ini orang ndak jujur menurut ulama. Ulama menjawabnya memang apa adanya, itu yang disampaikan. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Selesai masalah di situ. Nah, itu masalahnya tukang doa-doa banyak loh, jaringan sih. Biasalah lo pandai mah doa-doa banyak jaringan. Makanya musibah kalau kita masuk di tengah-tengah itu. Maju kono, mundur kono. Itu yang payah. Cadangan. Apa nyinya? Taib faqala lahum Abu Ja'far berkata, "Qad sami'tum." Kalian kan dengar. Faqala al-Ghifariyun. Ndak abi apanya dah. Mereka memang berani. Faqala al-Ghifariyun, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin. Ya, gini kan mereka ada tersudut nih. Berarti yang diadukan naik kan? Siapa yang jadi penyebab naiknya? Ulama jadi. Karena ulama menggugurkan kesaksian mereka. Tu temo harus bully aja bagian. Ulama dan ceneko harus juga bully bagian. Sebab target berpolitik mereka tidak tercapai. Jalannya. Jadi mereka nak melopen lo taubik ke ulama tadi. Apa nyinya? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, salhu anil Hasan bin Zaid. Kini contohnya kayaknya coba pula Hasan bin Zaid ga? Gubernur ga? Ayolah. Itulah mati gasan di lagu saya. Nah, contohnya coba pula penilaian ini. Okey, kamilah dinilai dia tidak jujur. Okey. Baik. Kini non kami adun ga coba pula nyinyo. Paham tak? Pahamnya? Jadi boleh dah anda melakukan taubik lainnya ke Ibnu Abi Zaid bin tadi. Makanya itulah sebabnya para ulama tu dah mungkin dah. Apa sebab? Nya banyak fitnah di lingkungan kekuasaan tu banyak fitnah. Orang-orang yang ambisi sangat banyak. Kalau di stop mereka bisa meledakkan. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi fitnah akan banyak di situ. Orang jujur pun tak akan dibilang tidak jujur oleh mereka. Orang yang tak buat kesalahan bisa dibuat salah oleh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amirul Mukminin kan berhadapan seperti itu, ditantang seperti itu kan tak mau dia. Menyerah. Dia tanya, faqala ya Ibnu Abi Zaid bin, wahai Ibnu Abi Syekh, sekarang tolong tanya bagaimana pula menurutmu ma taqulu fil Hasan ibn Zaid? Bagaimana pula penilaianmu terhadap Hasan ibn Zaid ini? Ini sebenarnya Abu Ja'far keliru juga. Kenapa di depan-depan seperti itu? Harusnya didudukkan, jangan berhadapan seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur lah dikacau akhirnya tanya, apa katanya? Faqala ashhadu annahu yahkumu bighairil haqq. Saya juga bersaksi Hasan bin Zaid ini tidak juga jujur dalam memerintah. Itu salah sih. Tidak juga jujur dalam menghukum. Kalau sampai tuan-tuan ditanyong tentang pemerintah kini, kalau tidak jujur bisa. Makanya jangan jangan sampai kena tanyong. Iya kalau tidak jujur. Jangan sampai kena tanya. Kalau tanya kau ada tentang ikut dia mah, awak tak boleh apa-apa nyok kan aja bang. Oleh sebab itu makanya
Para ulama pada umumnya melarikan sejauh-jauhnya, melarikan diri dari dekat dengan penguasa. Inilah fitnah yang disebut kan dalam terjemah Ibnu Abi Zi'bin nanti ada disebut dia kena fitnah penguasa. Inilah model fitnah penguasa karena dia dekat dengan penguasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Itulah menyebabkan Imam Malik mentahzir dia. Apa sebab? Oto-oto lah di putaran itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib, saya bersaksi dia juga menghukum dengan tidak hak. La haula wala quwwata. Tu nyora kaci Hasan bin Zaid. Hah? Amo nyora kaci. Yang nang tadi ndak apa-apa ndak menyora apalagi ni nyono gubernur. Akhirnya corek dah saya kan dibuat. Coba lihat. Faqala qad sami'ta ya Hasan. Nah, Hasan, kamu kan dah dengar ini apa yang dikatakan oleh ulama ini. Tanpa inyo ndak punya keinginan tapi ndak bisa bebas, lawa dua orang kena jatuh dek ulama. Sah? Kenapa dua kena jatuh dah? Taib. Iko tadi jole ndak elok, iko lah jole bu. La haula. Maka kamu dengar ya Hasan maqalam Nabi Zi'bin. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zi'bin? Faqala ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin, salhu an nafsik. Sekarang tolong tanyakan ke dia tentang dirimu sendiri. Ayat ya. Tahu Syekh gara-gara itu. Kalau dia bilang baik, dia nanti munafik, ya kan? Makanya jujur sekali dalam masalah seperti ini payah. Makanya jalan yang selamat itu adalah tinggalkan lingkungan seperti itu. Jangan dekat-dekat, ya. Jangan dekat-dekat. Apanya? Salhu nafsik. Dan lakonai, nak lakonai kini tinggi Amirul Mukminin. Aja tanya conda bolehnya menilai engkau ya Amirul Mukminin. La haula wala quwata illa billah. Hah? Terbayang aja. Awak situ ada gubernur, ada presiden, tu ada menteri-menteri, tu ada orang tong kadun gubernur. Tu awak jadi hakim conda apa enggak? Iko kalau tantu dia nanti pakai canda iko caro deh kan, ambil kan ambil. Terakhir tanjong deh, misalnya ada ngodang, kan misalnya kayak gubernur kan, penilaian ulama Riau-nya tentang waangnya kan, tentu tidak kan banti lah gubernur dah, tanjong ya presidennya, tanjong ya presiden, cuma pola penilaian Ustaz Dasman tu tentang presiden, tu bisa duanya satu memang termasuk pakai teori ya, tidak itu non inginkan tapi itu non disabui terpaksa boleh elok sodo lah. Tapi Ibnu Abi Zi'bin karena dia tidak mau kecuali as-sidq seperti yang mengatakan hak, dia katakan apa katanya salu an nafsik faqala ma taqulu fiyya. Sekarang bagaimana penilaianmu tentang aku? Boleh jawab sih? Boleh enggak? Sang menjawab tentang Ustaz Dasman je payah je jawab. Iya kan? Boleh jawab lagi tentang Amirul Mukminin. Ma taqulu fiyya? Qala ayufini Amirul Mukminin. Kalau ini tolong maaf saya tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab itu membuat penasaran. Tidak ada pemerintah yang mau penasaran. Iya, tidak ada pemimpin yang mau penasaran. Curiga dia, apa tak mau jawab? Nyasa dia nak ketujuh dehnya, tidak pernah ada pemimpin dan contoh kau. Itu ketujuh ya dahulu tidak nawa lampu lah lampu. Dahulu tidak ada lampu lah lampu. Dahulu tidak ada orang joget malam, kini lah nawa. Misal, masuk pujian doh. Nauzubillah. Dulu tidak ada madang, kini
lah banyak misa. Kata gitu dah. Kan tak. Kalau sebab itu Ibn Abi Zaid bin minta maaf, tolong saya tidak bisa menjawab ini. Kalau tolong bisa, jangan usah tanya yang seperti ini kepada saya. Tapi kaum muslimin, qala wallahi la tukhbiranni. Kata Amirul Mukminin, demi Allah kamu mesti beritahu bagaimana penilaianmu tentang diriku. Tidak ada jawabannya. Seperti yang terjadi dengan Imam Ahmad di masa Al-Mu'tasim. Ya, Imam Ahmad disuruh untuk bermunazarah di depannya. Dia tidak mau. Tapi karena Amirul Mukminin Mu'tasim memaksa, akhirnya dia mau bermunazarah dengan Ketua Mahkamah Agung. Ya, Ketua Mahkamah Agung. Kalau Ketua Mahkamah Agung buat lawan, tambah baik, hukum tambah ingat. Itu dia masalah. Makanya tidak mau Imam Ahmad, tapi dipasuk juga. Karena dipasuk akhirnya nampak siapa non baisi, siapa non tong kosong nyaring bunyinya. Inyo tinggi melambung di angin. Bambu itu kana ambu itu kambu. Godang nampak. Imam Ahmad tak beri angin sekenek juga. Sehingga tak di atas, angin di bawah, angin tahui sampai masuk angin pula beliau dah. Allah musta'an. Tapi ketika diberi kesempatan, maka terlihat mana besi, mana intan. Di situ nampak Imam Ahmad rahimahullah, seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Ahmad bin Abi Duad Al-Mu'tazili dilahap semuanya oleh Imam Ahmad dengan jawaban yang memukau, dan tak satu pun pertanyaan Imam Ahmad yang terjawab oleh Ahmad bin Abi Duad yang merupakan ketuanya Mahkamah Agung pada masa itu. Tetapi yang namanya kekuasaan tetap punya supremasi di atas kebenaran, kecuali pemimpin-pemimpin yang ikhlas untuk menegakkan kebenaran. Ya, kalau tidak punya keikhlasan menegakkan kebenaran, tetap saja kebatilan itu lebih berkuasa daripada kebenaran, walaupun terang seperti mentari di siang hari. Waktu masuk? Hah? Masuk waktu? Azan cepat. Nah.
Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di sini keberanian, ya, keberanian dan kejujuran Ibnu Abi Dhi'b diuji. Ya, bicara tentang masyarakat umum tadi yang mendemo, katakanlah mendemo ya, atau membawa mengadu itu lebih ringan. Tapi naik lagi tentang gubernurnya, tambah berat, sah? Lebih berat lagi tentang penguasa tertinggi hari itu Amir Mu'minin Abu Ja'far Al-Mansur. Makanya dia minta maaf, kalau bisa tolong saya jangan minta menjawab ini, tetapi bersumpah pula Amirul Mukmininnya, wallahi la tukhbiranni, demi Allah engkau beritahu tentang bagaimana saya menurutmu. Kalau sudah bersumpah itu tidak ada lagi, tidak bisa tawar menawar itu. Ya, secara syar'i pun orang sudah bersumpah, ya kalau misalnya dia memberi kita sesuatu bersumpah jangan tidak diterima. Ya, atau dia bersumpah ngajak kita makan, serius itu. Dan pokoknya siapa yang man aqsama li akhi falyubarrahu, siapa yang saudaranya bersumpah kepadanya maka dia mesti menerima itu. Nah, itu kewajiban kita kepada saudara kita. Nah, wallahi la tukhbiranni, demi Allah kau beritahu. Qala ashhadu, Ibnu Abi Dhi'b tidak goyang kita. Ashhadu annaka akhadta hadzal mala min ghairi haqqi. Ya, memang kenanya para pemimpin itu selalu di masalah harta. Sah? Gaji tidak banyak dah, yang banyak itu masalahnya. Nyapa solah so dia buat gaji tu kita lah sejak dahulu dah mau buat gaji kita gitu, apalagi bagian-bagian agama. Bagian-bagian agama. Sudah itu kalau gaji tidak cukup apa yang terjadi? Apa maksudnya tidak halal dijabui, halal yang tidak legal diusahakan legal. Makanya kaum muslimin dan muslimat, amat heran gitu ya, buat tengok SBU standar biasa umum selalu dibuat kenek-kenek. Sudah itu piti belah biar. Apa sebab? Rupanya tidak digaji yang banyak. Nah, wallahu alam dasar pemikirannya mungkin kalau gue gaji banyak tu tidak kojonya nemo juga kan itu. Amonya lah tidak mali bakojo nemo podon tidak bakojo sama sekali tetap nemo, Allah musta'an. Tapi ala kulli hal. Maka Ibnu Abi Dhi'b mengatakan, "Asyhadu la annaka akhadta hadzal mala min ghairi haqqih." Engkau mengumpulkan harta yang banyak ini Amirul Mukminin tanpa hak. Tanpa hak. Kalau bahasa awak apa tibuan itu? Kalau itu sabu itu lewo nang telengo. Dapat banyak lah. Ini kan dapat uang ngadu-ngadu tadi, itu dapat gubernur di bawahannya. Nyanyi salah minta. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau tidak siap menangau, jangan tanya. Embo wadu-wadu aja kau selesai kan tidak tanya je situ. Nyaci awak bagak lah. Itu masalah. Sama juga kisah dulunya seorang pejabat suatu daerah tingkat 2 kan ngundang dai dari Jakarta. Dari Jakarta, dai nasional kan. Apa ceramah dai tentang korupsi. Tentang korupsi. Itu tidak tersinggung gajinya? Tidak tersinggung gaji? Apa ini kan majelis dah. Ketika bupati ini kan tentu dia ikut enggak? Antu kepala dinas kalau kepala dinas kalulah siapa sudah kepala dinas lah enggak kalau kepala dinas siapa bawahan kabit sekretaris akhirnya tinggal ustaz leh dengan pegawai staf biasa. Nah, jadi kaum muslimin muslimat apa nya nancane iko jadi bojo lewainya manolah awak ndak ada korupsinya
Cuman awak korupsi awak tidak banyak adanya itu aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ustaz Bayayolah ceramah tentang korupsi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini memang pokal Ustaz tuh tentang masalah itu. Akhirnya ceramah depan pejabat, jen pokal bono. Nya diambung-ambung tuh sampai kan ditimang-timang amuannya kalau dia apa nama dia penampilan dah amuan dah. Nya bagaknya berdawak lah. Akhirnya kena tinggi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hanya dikini tanjung deh. Jadi apa katanya? Wa ja'altahu fi ghairi ahli. Sudahlah kau ambil dengan tidak hak, diberikan pada orang yang tidak berhak. Asal perinciannya sama-sama tentu dah dakwahnya. Nah. Fa wada'a yadahu fi qafab ni Abi Zaid. Dengar seperti itu, ditatang tangan di taliu di leher Syekh tadi. Kalau lah taliu Syekh kena pegang. Itu cerita tadi tu dan sensen kah kain dia jadi sampai kah kanai. Nya tinggi cik ambil apa jadi di tangan penjaga ni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dipegang-pegang taliu Syekh de Amir Mukminin. Terbayang tu ya? Awak nongol lagi riwa dah. Nongol lah. Dengarin duit-duit tu pada contoh ayam kan dibantai. Atau kambing kan dibantai. Na'udzubillah. Nah. Jadi itu dibuat dipegang-pegang taliu dia. Tapi gentar. Inilah beraninya ambil siapa? Ibn Abi Zaid. Apa katanya? Afwan. Wajah fi wada'a yadahu fa waja'ala yaqulu lahu. Lalu sambil megang-megang leher Syekh, dia katakan, ama wallahi, ingat wahai Syekh, demi Allah, laula ana la akhazat abna'u Faris wal Rum wad Dilam wat Turk bi hadzal makan minka. Kalau bukan saya, pasti orang-orang asing Persia, Romawi, Dilam dan Turki akan menguasai tempat ini dan mengambil dari kalian. Pada uang lu caklah deh. Kan itu tiba orang kan. Ibaratnya dakwah kalau ndak dia yang berkuasa, abi wa dia orang Amerika, abi dia orang Cina, abi dia orang Jepang. Pada uang lu caklah dayan. Pahamnya ndak? Dan ndak banyak orang ambil anak domba. Misal kan itu. Jadi kaum muslimin, jadi untung lay ada Abu Jahal. Memang beliau termasuk salah satu khalifah terkuat di Bani Abbas. Dia terkenal memang. Karena beliau di samping itu beliau memang terkenal sangat sebenarnya pada asalnya beliau menghormati para ulama. Cuman dia sikap salah sawung tadi kan. Salah sawung. Nah, dia tidak sama dengan Abu Abbas Safah. Memang Safah memang terkenal menumpahkan darah, apalagi dia punya seorang gubernur seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan sebagainya. Enggak itu lain di Bani Umayyah. As-Saffah itu terkenal suka menebas leher orang. Tapi Abu Ja'far enggak seperti itu betul. Cuman karena boleh berat dia diterima kan. Angku akan itu petunjuk tiba orang. Makanya dia pegang-pegang leher Ibnu Abi Zaid. Kalau ndak dia uang tu yang ninya. Uang nono bilang total yang kan itulah bahasa tibu kan. Nah. Faqala Ibnu Abi Zaid. Ibnu Abi Zaid dengan tidak bergeming sama sekali, tidak takut, dia katakan, qad waliya Abu Bakrin wa Umar. Wahai Abu Ja'far Amirul Mukminin. Abu Bakar dan Umar sudah memegang kekuasaan sebelummu. Sah? Abu Bakar dan Umar. Bukankah di masa mereka ditaklukkannya Romawi, di masa mereka ditaklukkannya Persia, di masa mereka masuk Islam ke Dilam sana, kawasan Khawarizm sana, masuk Islam ke Bizantium, ke Turki. Jelas? Tidak bisa itu jadikan alasan Amirul Mukminin. Tidak bisa itu jadikan alasan. Betul? Abu Bakar dan Umar sudah berkuasa sebelummu, sudah menguasai kawasan-kawasan itu. Tidak bisa dijadikan alasan. Masya Allah. Akan mati contohnya. Tidak, memang terkenal berani beliau. Memang terkenal
Berani kalau tanggung-tanggung sejak di awal tadi dia tidak mau menjawab lagi itu kan. Memang berani Itu pula ininya. Fa akhadha bil haqqi. Tapi mereka mengambil dengan hak. Makanya tidak kayu Abu Bakar dan Umar dengan kekuasaan. Sedangkan angku kayu dengan kekuasaan. Abu Bakar Umar tambah miskin. Jelas? Memang diambil adanya kah? Cik kah? Gaji. Itu pun gaji yang diambil balik lihat kah? Baitul Mal. Kaum muslimin muslimat. Wa qasama bisawiyah, dan membagi dengan adil. Membagi dengan adil. Sehingga tidak ada orang miskin di masa mereka. Ya, di masa mereka orang miskin itu sejahtera daripada orang kaya malah kata. Orang kaya yang tidak mengerjakan, orang-orang kaya yang punya tanah tidak dikerjakan, dikasih waktu oleh Umar 3 tahun. 3 tahun masuk tahun 4 tidak dikerjakan, jadi milik negara. Awak berapa banyak tanah nak dikuasai tapi tidak ini kan. Tarik ya. Allah musta'an. Banyak orang menguasai tanah jadi tanah tinggal. Kadang tak obit siapa punya orang. Tak obit siapa punya. Wa akhadha bi aqfa'i Faris wa Rum, dan mereka menebas leher-leher orang Persia dan orang Romawi. Tidak leher orang Islam dipotong dua-duanya. Kan balik deh kan. Kini taliu deh lo cano kan nama kowe. Lah, mereka tidak memotong kecuali tengkuk-tengkuk atau leher-leher orang Persia dan Romawi. Ya, dalam jihad. Taib. Akhirnya fakhalla Abu Ja'far. Mendengar itu Abu Ja'far melepaskan tangannya. Alhamdulillah, dilapel ya deh. Memang jawabannya telak-telak sodo kan? Kalau aku sabui tagede angku ni ndak apa nama orang Turki, orang Persia dan sebagainya ndak memiliki tempat ini, ndak motong leher dan dalam Bakar Umar macam itu jijinya. Tapi ndak leher orang Islam dipotong, leher orang Persia dan Romawi. Kok del kan kepotong. Mantap toh be? Alhamdulillah fakhalla. Abu Ja'far qafahu, lalu dilepaskan kembali lehernya. Walai saudara tadi lo nyansen kain tadi sebagian kan. Allah musta'an. Wa khalla sabilahu, dan dia lepaskan, dia bebaskan. Wa qala, sambil berkata, wallahi demi Allah, laula anni a'lamu annaka sadiq. Kalau bukan karena saya tahu engkau jujur. Dia jujur mengatakan itu. Tidak ada embel apa-apa, tidak mengharapkan sesuatu nanti kalau le pandai muji-muji dapat. Itu tadi dapat tadi. Yang tak pay mendapatnya kena pay membai. Awak masalah kau kena tak mai? Nak mendapat tak sampai membai. Allah musta'an. La qataltuk, saya akan bunuh kamu. Cuman karena kamu orangnya jujur, saya tidak lakukan. Faqala lahu Ibn Abi Zi'b, lalu dijawab lagi oleh Abu Zi'b. Ini jawabannya. Jadi tidak ada jawaban. Wallahi ya Amirul Mukminin. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, inni la ansahu laka min ibnikal Mahdi. Saya ini, kalau kau periksa hati saya, lebih jujur, lebih solid, lebih loyal kepadamu dari anakmu Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak akan mampu mengatakan ini kepadamu. Sah? Ayah zalimnya, tolak dia. Ayah sejak menjadi banyak haroto. Nak tolaknya bu deh. Maka dia ente tolaknya. Mu kasih keadaan punya. Jadi lebih kurang begitu. Saya lebih jujur. Jangan khawatirkan, saya tidak akan membawa orang memberontak. Saya tidak akan menghasut orang, karena saya paham, dia berilmu bahwa dengan waliul amri itu harus ikhlas, harus jujur, harus menasihati, dan tidak boleh menghasut orang untuk melawan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kesalahan bukan dibeberkan, cuman karena ini tadi minta di 88, akhirnya sakit hati seorang, maka jadi buat lendak. Kalau tidak mau jawabannya menyakitkan, maka jangan disuruh dan jangan dipaksa orang memberi penilaian kepada kita. Kalau siap menerima penilaian, katakan. Tapi kalau kan nak nemo pujiannya, dia mintanya kan dipuji aja doangnya. Kan dipuji aja doangnya. Kalau yang nama penguasa pasti dipuji doang. Ya. Tidak pun orang jujur, orang pendutuk pun akan memuji. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
Apa hubungan itu dengan adab Syafi'i? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, ini riwayat atau dibilihkan oleh Ibn Abi Hatim, bahwa di antara adab yang dijaga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga tidak berubah fatwanya karena desakan walil amri. Beliau masuk ke dalam, jadi tamu, diundang ke istana, ternyata di istana ada sutra. Contoh-contoh gilonya Pak ya. Artinya apa namanya? Bahkan dalam riwayat disebutkan tidak maunya masuk kecuali diganti. Ditolak. Tolak enggak? Hah? Kalau enggak kan tolak, jangan suruh masuk juga. Ya. Atau ketika awak bekoha masuk, lepas dia orang gadi mana hari depan awak. Kan ada? Ada dunia. Datang buaya godang kan? Datang buaya tamu dia dan disambut dia buaya godang, tapi menyambut orang gadi ancak ndaklah sarang dulu lah. Namo tadi persembahan. Gua cara tu ndak mau gua jeliwo ada. Jatuh ke dalam ya matu dia bang. Ndak ada cerita, ndak ada dosa. Tapi apa boleh buat? Makanya jendok ubek memang jendok. Ini kalau lihat doke tak buat. Makanya saya kadang-kadang paling tolok di awak ruhnya ketikanya tampil dulu, ada contoh-contoh PKWC kan itu. Misi paknya. Mana ustaznya? PKT toilet nak kalau mau banur batampang mula mau masuk. Iya podo dah lupa lo kayak bini kok. Kan iya? Lebih itunya dapat awak. Bini awak dah lo pandai nari lah. Kan iya? Apa dulu lupa kayak bini cak lah dong ke toilet. Sanangnya dong ke toilet. Nah, sudah itu monong dulu sampai selesai. Itu tiap yang tolak dewannya. Aduh kau tu kadang tak boleh kalau dah kuncin sodoh. Iya. Kalau lah di istana presiden itu tak bisa lu kalau jenis itu dah sehat. Ikut kalau di kampung acara di kampungnya, kan iya. Tapi kalau lah di istana presiden cito payang buat jenis itu. Termasuk. Nah aku kene adil lihat aku kene. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Masya? Jadi tidak nikmat. Tidak nikmat. Baik, sampai di sini kajian kita. Rajalinya. Rajali munasabahnya. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.